Baik, selamat siang Bapak. Kami dari tim kelompok 1 asal Politeknik Negeri Batam ingin bertanya mengenai blasting painting yang ada di KTU CPR ini. Mungkin boleh dijelaskan ini dengan Bapak siapa? Oke, baik. Terima kasih sudah datang ke KTU Tanjung Riau, Batam. Saya dengan Bapak Hamdan, saya di sini sebagai PIC-nya atau penanggung jawab untuk Departemen Blasting Painting di sini. Gitu. Mungkin di blasting painting ini yang paling penting apa sih tujuan sebenarnya blasting painting ini dilakukan pada sebuah proses produksi? Di blasting painting itu sebetulnya di pertanyaan itu apa tujuan di painting sebetulnya pertanyaan. Tujuan painting itu pertama estetika, kemudian anti korosif. Anti korosif itu anti karat itu. Korosif itu karat lah ibaratnya, kalau lebih enak kita paham karat ini biar dia bukan anti, tapi istilahnya macam inilah, memperhambat. Kalau untuk anti itu tak ada, memperhambat. Seandainya kapal ini atau materialnya tidak dipainting, itu umurnya bisa 6 bulan apa 1 tahun ya kan. Tapi karena dengan di apply cat atau painting atau coating ini, dia bisa jadi 2 atau 3 tahun atau tergantung dari sistem cat itu. Bisa ada sampai 15 tahun apa nggak tahu. Nah itu tadi pertama, tujuannya tujuan painting itu tadi estetika, yang kedua anti korosif, yang ketiga itu penanda untuk kalian lihat bangka jalan atau jalan orang lewat atau kan, ibaratnya sebagai penanda lah. Kalau macam di kapal ini pipa kan banyak itu kan, kadang ada lens water palas, ini warnanya apa, pipa pemadam kebakaran, warnanya apa, disesuaikan gitu. Jadi gampang seandainya kita mau ngidupin pipa pemadam, mau warna pipanya ini juga kita seperti itu. Oh, berarti ada ketentuan khusus dari sananya untuk warna itu nggak bisa suka-suka berarti? Nggak bisa. Warna itu sudah ada standar internasional namanya RAL. Ya, dia sudah ada RAL. Karena mata manusia ini nggak sama. Kalian bilang ini merah, saya bilang ini merah hati. Jadi dia ada istilah RAL. Misalnya merah ini RAL-nya berapa, seperti itu. Jadi kita tidak rancu atau tidak ribut. Jadi misalnya macam ini kan kita lihat putih, makanya dikasih RAL gitu, RAL dengan warna putih ini motornya berapa gitu kan. Karena ada putihnya, ada macam putih, Itu ada kode-kodenya ya. nah putihnya ada ininya. Jadi pertanyaanmu tadi terkait ke blasting painting, ya untuk mencapai estetika, untuk mencapai apa itu tadi tingkat umur atau durability atau garantinya tadi itu perlu pembersihan. Nah, pembersihan metodenya itu macam-macam. Salah satunya itu blasting. Nah, blasting itu pun ada juga jenisnya, ada dry blasting, ada wet blasting, gitu. Jadi mau mencapai kualitas yang diinginkan, itulah di surface preparation itulah ya, ada pakai cold tooling, ada pakai ini, ada blasting, itulah blasting painting. Jadi Pak, kalau di blasting itu kan ada pengecatan, itu langsung di pengecat atau tunggu beberapa menit gitu? Blasting painting, blasting ya, kita sebelum bekerja itu semuanya itu sudah ada ada spesifikasi lah, prosedur spesifikasi prosedur IDP lah yang disebut sini, ada dokumen itu kita ikuti, itu semua udah disetujui sebelum proyek mulai. Kita bicara proyeknya sebelum mulai, jadi owner ini maunya seperti apa gitu. Jadi pas kita kerja di lapangan, dia tidak timbul keributan itu lagi. Ya, dia berarti spesifikasi ini sudah mengikuti
semua standar yang berlaku baik dari keselamatan, baik dari super compressornya, paintingnya itu akhirnya kita ikuti. Jadi di lapangan ini kita tidak mengikuti pengalaman saya kerja di sana gini, yang ini seperti ini. Ya, jadi yang ada patokan lah, operatornya lah itu. Makanya di spesifikasi itu. Jadi pertanyaan itu berapa lama dia itu tadi. Jadi painting itu dia akan menyesuaikan material atau surface yang akan dicat. Material ini apakah karbon kah, apakah aluminium kah, apakah steel kah, itu harus menyesuaikan dengan ini karakteristik cat atau apa generik tipe catnya. Tidak bisa kita ini plastik kita cat dengan yang ini gitu ya. Makanya disesuaikan gitu. Makanya apa pertanyaan tadi materialnya berapa lama kan? Ya lama. Itu sudah diatur juga. Macam carbon steel kita blasting 4 jam yang sudah dicat, habis dibersihkan sama blasting itu 4 jam belum dicat. Misalkan itu 4 jam, Pak. Kalau misalkan kurang atau terlebih 4 jam, itu akibat di blasting itu apa? Yang material itu. Kalau di apa ya pekerjaan di shipyard offshore atau onshore seperti ini kami ini teman saya sebagai penanggung jawab ini banyak faktor atau yang perlu saya perhatikan gitu. Saya harus memantau kondisi cuaca. Contohnya area ini besar, saya mau sekaligus ke blasting ke atau tidak gitu. Kalau saya mau sekaligus ini lama ya kan, sedangkan ini tadi jadi kalau udah lewat maksimum yang itu tadi akan mengumplas kuning lagi balik lagi dia, karena besi itu dia akan berputar dan mana asalnya dia akan kembali ke sana. Mungkin ada yang terlewat kita bagian ini. Kan sebelum masuk proses painting itu proses blasting. Nah, tadi mungkin terlewat itu harusnya di awal ya. Blasting itu apa sih Pak? Dan Bapak bilang tadi ada 2 jenis blasting, ada dry dan wet. Nah itu boleh Bapak jelaskan. Blasting itu suatu metode yang digunakan untuk membersihkan surface permukaan suatu material yang akan kita painting. Nah, jadi blasting itu ada beberapa alat pendukung untuk mengoperasikan ini. Kompresor, hot blasting, post blasting, nozzle. Nah, disitulah blastingnya nanti dilakukan pasir itu mulai ke kanan, itulah pasir yang disebutkan itu 8 bar, kurang lebih 190 bar kan. Berarti bahan utamanya itu apa pasir ya? Pasir. Makanya di blasting painting itu pasir itu ada beberapa jenis. Kalau kami sini pakai Kokoslek, ada di perusahaan lain ada Garnet, ada juga pakai apa steel shot, steel blade, atau apa gitu. Jadi tergantung di perusahaan masing-masing, di kontaknya masing-masing menggunakan apa. Kalau boleh tahu Pak, pasirnya itu pasir yang umum digunakan untuk bangunan gini atau memang diproduksi lagi gitu? Ada aturannya? Beda. Pasir itu dia ada, kalau saya sebut itu natural, ada juga olahan ini, slag. Macam kalau natural itu macam garnet itu dari pecah batu. Ada mungkin ada alat atau ini jadi kan batu dia dengan besar juga lah. Kecil ya, dengan ada ukuran mesh. Kalau disebut ukuran itu mesh mereka, tapi saya nggak paham penjelasannya. Ada ukuran mesh 30-60, ada 80 berapa gitu kan. Nah, seperti itu ya. Ada hasil dari slag atau pabrik itu contohnya pada slag. Dan untuk yang dry tadi dan wet itu Pak, apa bedanya? Wet itu pasir, pembersihan suatu permukaan itu mutlak pakai pasir. Pasir. Kalau wet ini ada 2 juga ya, ada wet. Satu lah yang satu itu metode alatnya aja, campur air. Campuran air. Makanya suatu proyek itu sebelum dilakukan pekerjaan itu disesuaikan dengan materialnya, masuk lingkungannya. Makanya yang pakai wet itu dia kadang pertimbangkan lingkungannya. Contohnya macam kapal iper biasanya. Itu dia pertimbangkan ini, nanti kalau saya pakai plastik ini bisa mengotori ini macam apa. Kalau pakai wet blasting dia nggak mendukung lagi dia. Karena apa tuh? Ada campur air lah. Kalau yang dry itu tadi dia campur air.
mana. Jadi bisa membuat kontaminasi barang-barang ataupun apa di dekat-dekat itu. Tapi yang paling umum digunakan yang mana, dry atau wet? Sekarang ini untuk yang lebih efektif itu dry. Dry banget. Pembersihan permukaan itu bukan hanya itu, ada pakai flame cleaning, ada pakai water jetting, mungkin karena pernah kalian belajar water jetting, itu semua digunakan di pertimbangan sesuai dengan kegunaan dan kegunaannya lah. Kalau di negara mana dia itu kan masalah limbahnya kan ketat kali atau apa gitu. Makanya macam pasir itu kan termasuk limbah juga atau apa. Jadi pembersihan suatu permukaan material itu tergantung dari mana yang digunakan, yang efektif, yang apalah seperti itu. Nah, jadi keluarganya supervisor lah pembersihan sebelum dilakukan penting, tergantung budgetnya, enaknya gimana, pakai metode apa itu, makanya nanti sering blasting painting itu. Nah di blasting ini banyak metode, ada orang pakai plastik, pakai air, pakai apa gitu. Dan untuk biasanya metode blasting ini Pak, itu dia boleh material aja atau memang kapal itu pernah ada nggak untuk kapal itu dan blasting? Atau dia lagi reparasi gitu, mau ganti warna gitu. Itu tergantung dari spesifikasi tadi, itu tergantung dari pekerjaan masing-masing. Nah, spesifikasi itu mengurus aturan pekerjaan itu. Kalau masalah di sini ya new building dia sistem blok. Kalau dulu pernah juga report ini, report naik sekali terus jadi gitu. Jadi tergantung ininya, kondisi lah, kondisi objek atau kapal yang mau kita kerjakan. Kalau ini new building, dulu pernah juga yang langsung satu kapal kita bikin. Setelah kita belajar boleh jadi agak inilah agak kurang efektif atau apa. Bikin sistem blok gitu. Tergantung inilah mana nyamannya. Bisa dilakukan per blok, bisa dilakukan satu kapal jadi bisa. Kalau river ya langsung kita karena mungkin mau ada perbedaan sedikit. Kita masuk lagi ke bagian painting. Nah biasanya ada berapa lapis lah material ini kita cat. Jadi, adakah pasti ada lah biasanya aturannya, tapi biasanya per berapa lapis? Masalah itu kembali saya jawab itu di spesifikasi nih jawabnya. Jadi itu kan kalau masalah layar ini itu dia akan menyaut masalah garansi maksud saya ini durability lamanya itu tidak karat lagi. Jadi ini masuk ke cost juga. Nah, jadi itu tergantung di spesifikasi mengatakan. Kebanyakan sih 3 layar sih, 3 primer, second, top coat. Jadi Pak, kalau itu nggak di blasting dulu Pak, materialnya langsung dicat itu kenapa? Gimana? Sah-sah aja. Makanya kembali jawaban saya bilang spesifikasi mengatakan. Kalau dia hanya tujuan paintingnya cuma untuk estetika, dia tidak memperhatikan masalah apa korosi, apa kita mengikuti aja. Tapi kalau mengikuti ilmunya itu tak boleh. Makanya tandanya kalian di dunia kerja ya kan, karena belajar ini harus dijelasin untuk apa. Tapi perjanjian atau MOU-nya atau MOU-nya sebelum kapal ini seperti abuan itu mau gue selesai kok. Jangan pula kalian harus minta plastik apa? Ini bayarnya ini siapa ini? Walaupun ibu menjelaskan apa gitu, tapi kembali di spesifikasi kalian mengatakan gimana gitu. Sah-sah aja. Kalau ownernya mau ataupun itu nggak seperti itu atau bos kita seperti itu. Nah, catatan lebih tidak tahan itu. Bisa karat lagi gitu kan. Kalau gue estetika ya udahlah sah aja. Tidak ada masalah. Jadi Pak, kalau pas melakukan blasting painting itu kan pasti ada bikin kesalahan atau kecelakaan kecil gitu Pak. Itu apa aja dan solusinya itu macam mana Pak? Makanya sebelum kita bekerja itu semua itu tugas kata saya lah pernah buat ya. Identifikasi semua. Identifikasi pengontrolan, pengawasan, edukasi kan semua kerjanya. Kalau kita bicara masalah safety, keselamatan ini apa harus dipatuhi lah di dalam melakukan aktivitas.
Dan juga masalah pekerjaannya mau blasting. Super progress ini kan ada standar ya. Mesin pun tetap juga ada ininya kan, ada cacat nih apalagi manusia gitu kan. Jadi macam saya sudah dicek, udah keringnya tadi dicek, ada PK yang meleleh, ada yang tak kena atau apa gitu. Nah, tadi sama dengan pasti ada yang tak kena, yang kurang sempurna, bongkar dulu, udah pasti sudah sempurna dulu, baru dicek. Sebetulnya sih kalian itu desain kapal ya. Memang harus kalian ini tahu. Kalau bilang lebih ke desain, nggak ke desain sih Pak. Bukan, kalian itu nanti kan gini, habis tamat ini kalian itu mungkin jadi engineer. Engineer ini dia harus tahu piping, harus tahu painting, harus tahu rumah. Nah, apalagi kalau oke lah kalian disuruh bagian kapal, siapa tahu dapat posisi disuruh coba itu budget ini atau apa ini gitu. Enak apa? Ini harus mengerti. Apa kalau masih mau tanya? Mungkin cukup Pak. Ini dari kami, terima kasih karena Pak udah mau menjelaskan kepada kami mengenai investing painting ini. Dan mungkin untuk menitnya jika ada waktu atau kesempatan kami boleh langsung melihat prosesnya seperti itu Pak. Supaya yang kita bicarakan tadi mungkin ini ternyata yang dibicarain Bapak ini tadi ini langsung nampak di benak. Kalau kita bicara seperti ini pun belum melihat langsung pada proses kerjanya pun sama dengan kayak kurang. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya pun juga ini minta maaf kalaupun ada kurang sempurna atau penjelasannya tidak paham atau apa. Nanti saya lapor ke jadi arah kemana. Terima kasih ya. Akan pergi ke lokasi di mana blasting dan painting akan dilakukan. Jadi kami akan pergi ke workshop blasting painting. Ikuti terus. Jadi ini adalah pasir yang digunakan dalam proses blasting nantinya. Jadi kalau kita habis blasting kita ada tank coating, bang tinggi. Jadi nanti mampu pasir sudah manual, jadi dipedong. Jadi ini adalah mesin vakum yang akan digunakan untuk proses blasting. Ini adalah alat yang digunakan dalam proses blasting. Ini adalah alat vakum. Nanti pasir untuk jadi bahan material utamanya disedot ke dalam mesin vakum ini dan disemprotkan menggunakan kompresor ke material yang akan di blasting. Ini adalah pasir yang akan kita gunakan dalam proses blasting. Jadi ini adalah mesin yang akan digunakan untuk mensterilkan ruangan nantinya ketika proses bekerja dilakukan, supaya udara tetap netral di dalamnya.
teman. Jadi ini adalah material yang belum terblasting. Jadi masih ada karat, masih ada noda, masih banyaklah hal yang menjadi PR-nya. Jadi nantinya materialnya akan dimasukkan ke workshop yang ada di sebelah sana untuk dilakukan proses blasting atau pengangkatan kotoran, karat, dan korosi yang ada di material tersebut. Jadi yang bisa teman-teman lihat semua di depan itu adalah proses pengisian ulang pasir ke dalam mesin blasting. Jadi ketika mesin akan digunakan, pasir yang ada di dalam kantong-kantong itu akan dimasukkan ke dalam mesin dan akan diputar, lalu akan digunakan untuk melakukan proses blasting pada material yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kita akan melihat material yang telah di-painting. Teman-teman, jadi yang ada di depan kita ini adalah material yang telah dilakukan proses blasting dan painting. Jadi untuk proses blasting yang tadi ada di sebelah sana, workshop sebelah sana, dan ini adalah hasil dari proses painting. Nah, mungkin kita nggak bisa memvideokan karena proses paintingnya sedang diistirahatkan. Jadi ini adalah material sebelum di painting, dan ini adalah hasil dari setelah di painting. Dan untuk cat yang digunakan itu ada di sebelah sana, yang kaleng tong berwarna merah itu. Teman-teman lihat. Oke, jadi kami mau melihat material langsung yang telah di painting. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di belakang kita. Ini adalah bagian yang telah terpainting yang berwarna merah, dan ini adalah bagian yang belum dipainting. Jadi bisa teman-teman lihat perbedaannya, warna merah dan masih ada karat dan korosi. Kami dari kelompok 1 ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Hamdan karena telah bersedia memberikan waktu dan tenaganya untuk memberitahu kami mengenai blasting painting yang ada di PT ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Kami izin untuk mengakhiri tugas kami, Pak. Oke, saya juga minta maaf seandainya dari penjelasan tadi kurang sempurna atau apa, dan juga mungkin saya menyampaikan di sini tidak begitu formal atau apa gitu kan, karena ini kita lagi sedang bekerja.